Aduh, Asyhadu ashadu, asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah, illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. Ya tentu saja buku ini ditolak sama Kristen arus utama. Menikah itu perintah pertama. Oh, Mitzvah. Bukan yang mitzvot. Kalau mitzvot itu kan 613. Seperti buku Mama Ido. Ini mitzvah. Jadi kalau rabi itu, kalau dia nggak ikut orang, nggak boleh. Jadi rabi itu harus mengikuti orang. makanya saya belajar Yudaisme yaitu untuk mempelajari konteks. iya sih. Konteks, tradisi, budaya. Terus giliran kita masuk ke dalam perjanjian baru, konteks ini di bawah nggak? Budaya ini di bawah nggak? Kok ada yang berbeda dengan budaya Yahudi? Kok ada yang berbeda dengan konteksnya Yahudi? Kalau sudah berbeda, dari mana nih? Oh, ternyata dari Helenisme. Oh, ternyata dari paganisme. Makanya saya juga baca-baca buku yang menyatakan bahwa Kristen adalah paganisme. Yang nulis bukan dari orang-orang Islam ini, yang nulis dari orang-orang kekristenan sendiri. Yang kritis terhadap Bible. Ya, yang kritis. Boleh dikatakan yang liberal gitu. Iya. Liberal tapi punya dasar. Yang dasar. Dasarnya juga dari manuskrip, selain juga Narasinya dari bisa catatan sejarah, dari inskripsi. Narasi di dalam bisa dipertanggungjawabkan lah. Nah, sekarang Yesus kan disebut, kelahiran Yesus disebut kabar baik kan? Ya. Evangelion, ya kan? Injil, kabar baik katanya. Gospel, kabar baik. Kaisar Julius Caesar, Kaisar Augustus ketika lahir juga disebut kabar baik, juga disebut juru selamat. Bukan untuk orang Romawi aja, untuk seluruh umat manusia. Cuman konteksnya orang zaman itu kan bilang seluruh umat manusia kan daerah yang tertentu. Mereka belum eksplor sampai ke seluruh dunia. Gitu. Di Bible kan juga dituliskan ke seluruh dunia tapi dalam konteksnya mereka tuh ya hanya daerah-daerah tertentu yang menjadi kekuasaan bangsa Romawi. Bukan seluruh dunia sampai ke Papua, bukan. Iya. Sampai ke Sulawesi gitu, bukan. Jadi bagaimana mau syarat lagi? Siapa tahu di double. Kan ini kan banyak yang didapat. Ini saya yakin banyak yang baru dapat di sini kan? Iya kan? Baru dapat apa? Banyak yang baru dapat di sini. Oh. Makanya subscribe channelnya Kodondi biar tahu ya kan? Oh. Iya. Biar sadat katanya. Udah ya? Sudah. Tapi kan enggak apa-apa. Ya. Ya kalau namanya ilmu itu, saya di sini bukan orang paling pintar. Iya. Saya hanya mungkin mempelajari lebih dulu daripada teman-teman di sini. Teman-teman juga ada belajar sesuatu yang mungkin saya juga nggak tahu gitu. Jadi kita ya saling melengkapi aja. Saya punya ilmu hitung ini, togel. Nggak tahu kan? Ah, saya. Togel. Iya kan ada yang kurang dia, saya ada. Nanti kalau mimpi kabarin ya. Kayak itu kelebihan loh. Harus diakui ya. Daripada nggak ada sama sekali kan. Saya kalau sama Kodoni mau bahas yang tadi Torah, Nevim, Ketuvim, Injil, sudahlah. Tapi biar bagaimanapun kan kita nih, Mas Tenny, saya, Ferry, Mariam, siapa lagi, Umar, siapa Dika, kan kita semua ini punya kelebihan daripada Ustadz siapa? Anan. Iya. Kelebihan kita apa? Mualaf. Ada kita kelebihan dari dia. Kita pernah makan babi. Oh iya. Oh saya enggak bang, Advent saya bang. Oh Advent ya? Advent, Oh nggak makan ya? Enggak makan saya bang. Cuman kakinya aja. Tapi saya pernah nyoba manusia bang, pernah. Oh, Belum iya. pernah nyoba manusia. Oh iya. Iya. Kalau saya Advent kebetulan. Ini bercandaan orang Islam begini ya. Iya. Jangan kaget. Pernah. Wah. Diminum sama aku. Ibu saya kalau masak ikan dicuci sampai gizinya hilang. Karena darah kan dilarang dicuci sampai putih dagingnya. Wah ini apa gizinya kayaknya. Dan sampai cuma karot-karot apa punya cuma ini. Memang dicuci. Keluarganya Sidar masih makan babi? Masih. Kenapa? Cuma kalau ibu enggak. Oh, ibu enggak? Ya. Tapi by the way ibu udah nggak ada sih. Oh ibu udah nggak ada? Iya. Ayah masih ada? Ada. Papa masih ada? Kalau ibu emang nggak makan dia. Karena saya kebetulan Advent jadi enggak makan. Cuman saya Advent Demokrat. Maksudnya Advent yang rokok kan Advent enggak merokok. Advent Protestan? Enggak Demokrat. Demokrat. Demokratis. Advent liberal? Iya. Advent enggak merokok, dilarang. Rokok itu dosa dari sudut pandang hukum kesehatan. Nggak cuma Advent aja, yang lain juga nggak boleh. Kopi enggak boleh Advent. Jadi
Iya kan Advent kan sama Judaism beda tipis. Advent itu sebenarnya apa? Boleh. Advent itu kan sebenarnya gerakan Ellen G. White untuk mengembalikan ajarannya Judaism. Tapi di saat ada gerakan antisemitisme, orang Eropa yang sama dengan Yahudi dibunuh. 1931 kan pembantaian Yahudi. Orang Advent takut, balik lagi ke Tritunggal. Advent itu semuanya mirip. Ibadahnya Sabat, puasanya Sabat, yang bersisik dan yang bersirik. Nggak boleh minum kopi ya? Kalau kopi sudut pandang kesehatan nggak boleh. Oh, Yang merusak- pokoknya kafein nggak boleh ya? Iya. Tapi itu ke hal-hal yang berlebihan sih, kayak kopi berlebihan nggak boleh. Kalau apa rokok nggak boleh kalau kebanyakan sebat lah, nggak boleh kalau. Tapi kalau dari sudut pandang najis yang sangat perbedaan. Kalau misalkan najis kalau di Advent mungkin nyentuh boleh, tapi makan yang nggak dilarang. Nyentuh apa? Kayak daging babi gitu, nyentuh nggak ada ini, nggak apa-apa. Yang dilarang itu dimakan. Saya dulu dipecat dari ketua pemuda gara-gara rokok sebatang. Dipecat dari mana? Saya Ketua kan dulu pemuda? ketua pemuda kan. Oh, Jadi kan kita ada lagu pujian dari di gereja kan. Saya pimpin pujian. Wah lama dipanggil gitu kan, rokokan dulu. Nah itu Surya kan, itu Surya kan kalau dimatikan kan baunya luar biasa kan. Baru 2 kali tarik, kita akan dengarkan lagu pujian dari Delaco Singers. Aduh dipanggil lagi matikan, mau buang saya, taruh di saku. Masuk itu jadi perhatian publik itu, dilihat bau rokok. kantongnya bolong nggak? Enggak Oh, bolong. Baunya kan kalau rokok dimatikan kan lebih berbau daripada rokok belum pernah dibakar kan. Wah lucu mah, tapi belum terbukti kan. Nah saya nyanyi, kan di lagu saya ada catat apa buku foto apa kan, ada yang lembaran yang jatuh, saya ambil jatuh rokoknya. Rokoknya jatuh. Langsung besok ganti ketua pemuda. Dari situ sebenarnya agak berpikir untuk murtad sih. Tapi karena saya sangat mencintai Yesus Kristus, asik. Bahasa. Iya makanya sambil malam. Jadi ini. Tapi lagu-lagu pujian Advent tidak terlalu banyak lagu-lagu pujian Advent itu tidak terlalu banyak mentuhankan Yesus. Kayak apa? Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Oh kasih Allah yang limpah. Tidak ada Yesusnya di situ. Tidak ada. Ada semakin dekat Tuhan kepada itu Allah, bukan Yesusnya. Paling Yesus itu di mana yang lagu Yesus ya? Jarang sih buku Advent itu, lagu pujian Advent ada Yesus. Ada tapi jarang. Lebih menceritakan tentang maha besar Allah itu. Makanya kalau debat di Komal sama Advent kemarin saya Ini bilang, ya? iya. Gampang ya? Dia bilang, Advent bilang begini Bu, Bu Darni kan Bu, kebetulan Ellen G. White itu punya 19 buku. Nah, 17-nya saya punya di rumah gitu. Termasuk pandangan Unitarian. Tulisan Ellen G. White di buku The Day Star itu bilang dia gerakan, ini kan gereja restorasi kan. Jadi dari Kristen mula-mula pecah abad 11 jadi Katolik, Ortodoks pecah lagi di 16 Protestan pecah lagi restorasi. Jadi Protestan yang terlalu liturginya mungkin kaku, karismatik restorasi, pakai dalil Zabur, Ketuvim lah, Amsal, Mazmur, Kidung Agung. Jadi lebih dieksplor gitu pujiannya. Bermazmurlah bagi Allah kita. Kalau kan diam gitu kan. Kecapi dengan seruling. Nah, kalau kita pakai ke Torahnya, kembalikan ajaran Torah. Kita kembali ke 5 kitab Torah tadi. Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Kembalikan ke situ kalau restorasinya Advent. Kalau karismatik ke puji-pujian, makanya ke Mazmur. Kan. Ada dalilnya. Makanya tadi kita lihat apa kecapi yang sana itu kan kita elektrik zaman dulu. Di LA tadi ada kecapi itu. Jadi itu yang saya aneh bro, kenapa ada Elo Lama Sabatani? Itu Elo Lama Sabatani kan kegalauan Daud nulis itu kan. Ya Tuhanku kenapa engkau? Itu kalau dibaca terus tidak ada korelasi. Itu salah satu contoh. Kan di Mazmur 22 dikatakan kan ada Eli Lama Sabatani. Bukan. Oh. Di Mazmur 22 bukan Eli Lama Sabatani. Oh iya. Eli Lama Azaftani. Artinya mungkin sama artinya, tapi dialeknya berbeda. Di Matius jadi Eli Lama Sabatani. Itu berbeda dialek dengan Azaftani. Nah, maksudnya yang Eli Azaftani di Mazmur itu adalah sedang Raja Daud tuh lagi galau. Orang-orang terdekatnya mengkhianati dia, termasuk mertuanya sendiri, termasuk anaknya sendiri. Dipakai dipakai teks itu untuk di Matius, tapi konteksnya beda. Jadi itu nyanyian kegalauannya dia.
Kayaknya kalau ibaratnya kalau seandainya itu Daud itu Ariel, dia lagi galau terus ku Ariel. lepas semua yang ku inginkan, dipakai dia dicomot baru diklaim kan kayak gitu. Maksudnya itu analoginya kayak gitu. Karena itu nyanyian. Betul. Nah, itu gereja-gereja restorasi itu muncul termasuk Unitarian sebenarnya di Advent ini. Itu pandangannya Ellen G. White dengan James White. Makanya kenapa Unitarian yang di Semarang 80% orang elder-eldernya pasti dari Advent. Karena itu yang kritik. Advent pecah lagi, ada Advent Dividian, itu pakai tudung kayak begini. Advent Nazaret. Saya ada Advent, bagannya komplit tuh tentang Advent itu ada macam-macam. Advent Pembaruan Saya dan punya Sabat nggak boleh bagan mandi. komplit dari mulai sejarah bangsa Israel, masa Bait Suci kedua, turun lagi masa yang Kristen awal, Paulus, sampai konsili-konsili, pecah menjadi Timur, Barat, Ortodok, pecah lagi Protestan banyak lagi di bawahnya. Saya ada bagannya. Kalau mundur saya kasih. Saya bang dulu waktu di Tomohon, saya salah masuk gereja bang. Kan lu masih ojek pangkalan gitu kan. Mas, gereja. Loh, ini kan hari Sabtu mas. Iya, saya Advent. Oh, Advent tuh gereja hari Sabtu ya? Iya. Oh, ada di situ tuh, besok gereja. Ternyata sinagog. Wah, Sinagog. ikut-ikut juga tadi. Yang lain kan pakai baju khusus. Saya nggak pakai ini, nggak pakai ini. Ikut aja. Lu mana percaya mereka lu Yahudi orang nggak ada alis panjang gini? Iya. Tapi kan sudah Apa nggak ada bulu Iya. yang panjang? Tapi kan di situ kan apa ada itu 7 apa namanya itu yang Menorah. terus ada tabut perjanjian yang kali apa namanya duplikatnya kan. Di mana itu? Itu Sinagog mana? mohon. Oh, punya. Tapi begitu belum ada Rabi Yakob, masih orang tuanya, bapaknya kayaknya. Oh. Si bapaknya. Di Manado. Di Tomohon. Ya di Manado. Oh, oke. Itu ojek itu antar ke situ. Wih, tapi lihat ya nyanyi-nyanyian juga kan, nyanyi-nyanyi juga dalam. Ya kayaknya di sini ya. Tapi ini Advent apa ya? Dividen pernah masuk saya. Advent apa ya? Dividian itu pakai hijab dia. Pakai hijab makannya tahu tempe, dia vegetarian. Kalau Advent Pembaruan aneh dia di luar mission. Mission itu kan kalau beri Advent Pembaruan hari Sabat nggak boleh mandi loh. Nggak boleh Iya. mandi. Nggak boleh mandi. Kalau disiram, Ya itu kembali kepada hati masing-masing gitu kan. Tapi kalau niat kan nggak boleh, itu Advent Pembaruan. Terus ada beberapa Advent, tapi ini Advent apa ini ya? Kok nggak ada salib? Advent logonya kan dulu kan 3 malaikat kan, nah diganti pakai kitab terbuka, ada api, terus ada logo ini kan salib. Tapi ini udah ada logo-logo Advent, tapi masuk aja, ternyata sinagog. Ellen G. White juga mengaku nabi kan? Sebenarnya ya Luka juga kan nabi bang kalau dari sudut pandang itu. Kalau dari sudut pandang itu, maksudnya Belum lagi nanti Mormon ya. iya, Joseph Smith juga mengaku nabi. iya. Siapa? Paul Zhang juga. Paul Zhang juga ikut ngaku nabi. Iya. Pas saya lihat pecahan-pecahannya Advent kan, terus ketemu Unitarian kan, ada ya gereja tidak menyembah Yesus ya. Sama dengan saya punya akidah pada saat itu kan, saya sudah mulai ragu kan. Ketemulah pendeta itu, pendeta Nugroho. Jadi kita melihat sudut pandang Tuhan dari sudut pandang Elai, ya Tuhan ya sama dengan Lord, berarti itu beda dengan God kan. Theos dan Kurios beda. Terus Allah ya, Musa disebut Allah juga di Keluaran 7 ayat 1 Musa adalah Allah. Iya, malah Elohim. Nah, gelar Elohim itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu kan Leluhurnya bangsa Israel juga disebut Elohim. Di Mazmur. Iya, Mazmur. Makanya saya lihat ini kan LAI tadi yang saya datang itu yang tujuannya sama protes itu. Maksudnya di saat Elohim diterjemahkan, itu kan Elohim kan generik, diterjemahkan menjadi Allah adalah proper name. Sebenarnya Enggak, Elohim juga bisa menjadi proper name. Iya. Elohim itu setelahnya mungkin dengan Eloha ya, itu Eloha. Elohim itu bisa dipakai untuk Tuhan yang palsu, juga bisa untuk Tuhan yang asli. Oh. Elohim. Di dalam Aramaiknya Elaha ya. Alaha. Dalam Arabnya ilahi, bukan Allah toh. Kalau dia dari ini. Kalau Alaha dengan Allah sama, dengan Allah sama. Dengan Arab. Jadi orang Yahudi itu mengenal ada 7 nama Tuhan. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, yang tetragrammaton itu, dan yang terakhir Zebaot. Nah, yang dari 7 itu yang dianggap paling suci adalah yang Yod He Vav He. Yod He Vav He itu 4 huruf, disebut tetragrammaton. Tetra itu 4 gitu. Orang Yahudi tidak akan berani menyebutkan dengan sebutan Yahweh, itu nggak boleh. Yahweh itu ciptaan Kristen di abad ke-16. Ditambah huruf vokal itu kan? Ya, yang mereka mencoba mencocokologi, menambahkan dengan huruf vokal, jadi Yahweh gitu. Orang Yahudi suruh nyebut Yahweh, mana mau? Nggak mau. Ada dari Yohanes kan mengklaim bahwa Yesua itu ada unsur Yod He Vav He kan?
Saya bilang Yosua yang mana? Yosua bin Nun, Yosua Masia, Yosua Barabas yang mana? Yosuanya banyak soalnya di Bible. Katanya tuh, Yosua yang di Matius apa di Lukas? ya itu tadi. Yang tadi beda. Iya, itu beda 12 beda. tahun itu. 12 tahun. Itu belum dikaji ke situ, baru dari sudut penyebutan Abang. Karena mereka menerjemahkan YTVP adalah Yosua. Saya bilang Yosua mana muridnya? Kalau Yosua itu sebenarnya dari bahasa Ibrani kan Yehosua. Yosua. Tuhan menyelamatkan. Iya. Ada pendeta yang menyamakan Yehosua dengan Yotevave. Gitu. Tapi sebenarnya Kristen sendiri kalau yang dari KJV itu mereka bikin yang namanya strong number. Ya, untuk mengidentifikasi setiap kata yang ada di dalam Bible, diberikan nomor, mereka mendefinisikan kata itu arti dan konteksnya apa gitu. Nah, Yehosua dan Yahweh itu strong number-nya beda. Beda. Kalau Yotevave itu adalah Tuhannya bangsa Israel. Nama Tuhannya bangsa Israel. Kalau Yehosua artinya hanya Tuhan menyelamatkan. Nah, kalau orang Kristen menyamakan Yehosua dengan Yotevave, ini kan sudah salah kaprah. Karena orang Israel tidak pernah menganggap Yehosua itu sebagai nama Tuhannya. Sampai ke situ tuh saya. Debat sama pendeta. Iya. Tapi saya tidak pernah ada yang menang sih. Kalau kalibernya Pak Buas saja kelabakan. Oh, Pak Budi Asali. Terbang buang lagi. Belum yang buang-buang gitu. Tapi saya lebih hargai yang itu Bang, karena memang iman kan. Tapi kalau Pak Buas ini kan sok data, sok fakta, tapi enggak, tapi lebih jujur Pak Buas. Iya ya. Lebih jujur Pak Buas. Dia berani mengakui bahwa kitab Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Jadi begitu dia ngomong tidak diketahui, yang nonton tepuk tangan. Karena dia jujur mengakui gitu. Tidak diketahui siapa penulisnya. Ketika saya tanya 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan Pak? Dia bilang bukan. Dia berani bilang bukan. Pendeta yang lain mana ada berani begitu. Jadi Pak Budi Asali itu jujur. Saya udah pegang ini. Ketika nanya saya udah pegang ini. Iya. Begitu dia bilang firman Tuhan tinggal saya buka, saya bacain. Itu lebih telak gitu sebenarnya. Jadi masuk lagi. Masuk lagi apa? Maksudnya waktu dia bilang mengaku enggak, berarti kan dia mengaku kan? Ya saya turunin, nggak jadi buka. Gitu. Kan? Masuk koper lagi ya. Masuk koper lagi. Begitu dia mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan, ya sudah kan. Yang nonton kan tinggal bisa menilai. Bukan firman Tuhan, kenapa bisa masuk dalam kitab suci? Berarti apakah ini kitab suci? Saya tanya Pak Budi Asali. Kitab yang Bapak bawa di meja itu kitab suci bukan? Dia bilang apa? Bukan. Dia mengakui bahwa di dalam kitab suci banyak kesalahan. Pak dia bilang, bukan ya, sambung buang. Kan very clear. Kalau saya lebih menghargai Pak Budi Asali, karena dia jujur. Kodoni kalau berangkat itu kan Alkitabnya 1 penumpang itu, timbangannya. 2 koper. Saya fokusnya ke situ. Kan saya pernah bawa buku kan seberat, dulu berapa kilo ya? Coba, Kodoni kalau jalan berapa kilo itu ya? Bisa 1 penumpang tiketnya itu. Kalau saya bawa 2 koper kan saya bawa mobil sendiri, nggak naik pesawat. Oh iya. Kalau naik pesawat mah overweight itu. Iya, overload itu. Saya belum bawain kitab-kitab tafsirnya nih. Ini kitab tafsir Kristen nih. Pendeta belum tentu punya nih. Ini dari 2 version, dijadiin 1, kemudian dikasih tafsir. Ini dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak pernah bawa aja nih, terlalu berat soalnya. Iya. Kalau yang ini pasti saya bawa kemana-mana. Itu apa namanya? Pamungkas. Pamungkas. Karena yang bilang tidak asli ini sendiri, bukan saya. Saya tinggal mempertanyakan kitab suci bukan. Tulisannya di depan kitab suci loh. Kitab suci Katolik. Jadi ada ayat yang tidak asli tapi dianggap suci gitu. Belum lagi saya bawa Revised Standard Version yang 1952. Macam-macam nih, belum lagi yang Reader Digest. Kalau ini punya KJV tadi? KJV ini 1611. Iya. Di situ udah ada kata Yesus belum? Sider. Tahun 1611 sudah ada kata Yesus belum? Jesus gitu dalam bahasa Inggris. Belum. Masih menggunakan nama Latin Isus. Masih Yesus. Bible pertama yang menggunakan kata dalam bahasa Inggris Jesus itu baru di abad 18. Kira-kira tahun 1750. Thomson Bible namanya.
Itu masih bahasa Inggris lama itu. Iya. Jadi kalau dibilang Yesus nanti datang lagi yang kedua kali, orang Kristen manggil Yesus, dia nggak akan nengok, dia nggak tahu. Ya. Pada zaman Yesus masih hidup belum ada kata Jesus. Itu kenapa bisa namanya Yesus? Ya itu karena gini, karena huruf J itu baru ditemukan oleh ahli tata bahasa Itali namanya Trissino di tahun berapa? 1524. 1524 kan abad 16. Kira-kira 100 tahun kemudian baru ada penggunaan kata Jesus itu bukan di Bible tapi di dalam sebuah sidang di Inggris. Baru kira-kira 100 tahun lagi baru masuk ke dalam Bible kata Jesus itu. Karena dipisahkan antara huruf I dan J gitu. Bedanya baginda Rasulullah Muhammad dimanapun dia berada namanya tetap Muhammad. Tetap Muhammad. Kalau Sallallahu alaihi wasallam. Yesua Masia jadi Iso, Aramaik, Isa, terus Isus. Terus kalau di kampung di Ambon, Tete Manis. Kalau di Cina jadi apa? Yesu. Yesus. Kalau di tempat kami bilang Tete Manis. Tete manis. Iya. Oh. Sio Tete Manis. Itu dari Tete Manis konsep dari mana? Nggak tahu, saya juga belum dapat itu, Bang. Tete Manis kita sebut. Itu mungkin Tete manis itu artinya apa? kakek manis. Manis itu apa ya? Lebih ke hal positif Memang sih. buat Tersayang. anak-anak. Tersayang bukan? Iya kayak gitu. Manisnya dari manis, tapi maksudnya lebih ke arah menggambarkan satu hal yang positif, yang manis lah. Iya. Maksudnya baik gitu loh. Iya baik. Jaga beta. Jadi memang untuk ini untuk anak kecil itu. Oh. Lebih gampang dimengerti lah. Iya, iya. Ini Awas nanti kan Tete ada Manis gambar. marah kayak Ada gitu. gambar Tuhan Yesus yang seperti Iya. iya kan? Kayak gitu. Jadi kalau Iya. awas nanti Tete Manis marah kayak gitu. Itu Oh. caranya anak-anak ke anak-anak sih. Awas nanti dibawa tete manisnya gitu. Iya. Tete Manis. Nanti ke bawah tuh. Iya, ke Sampai bawah. kita gede itu ke bawah. Sampai besar. Iya. Di sana ada juga di Banggai Iya ada. sama. Ada Tete Manis Sama, ada ya. Iya. Karena di Ngomong udah sunat belum sih, Der? Udah. Kapan? SMA kayak. 8 hari. Oh, Pak. saya sudah sunat. 8 hari, Pak. Bukan 8 hari lahir di sunat. Bukan. Itu dicarinya susah tuh, Bang. Waduh, masih tenggelam kan. Tete Manis. Pakai Tete Manis juga ya di Banggai ya? Sama. Sama ya. Soalnya kan termasuk udah timur juga Iya, soalnya. maksudnya. Kira-kira kalau si Der masuk Islam, papanya gimana? Gak ada masalah sih. Nggak masalah. Iya. Alhamdulillah. Siapa syarat? Jadi gimana? Udah ambil Siapa? keputusan? Oh, Stanley. Iya. Alhamdulillah. Udah Dia sudah mantap. balik ke Flores. Alhamdulillah. Awas. Duduk sini. Ya. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, di depan saya ada seorang pemuda. Oh ya, boleh pinjam KTP-nya? Nah, saya kok selalu lupa yang minta KTP ya? Nanti dipotong ya. Saya selalu lupa minta KTP. Iya. Ya, seorang pemuda bernama Sider Tongayo, betul ya? Sebutnya begitu ya, betul ya? KTP-nya dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kepulauan ya. Ya. Di sini agamanya masih tertulis sebagai Kristen. Ada yang mau cek? Bener ya? Betul ya? Masih Kristen ya? Ya, ini hanya formalitas. Oke, saya foto dulu KTP-nya. Nanti KTP ini untuk pembuatan sertifikat mualaf. Ya. Nah, pada hari ini Saudara Sider Tongayo menyatakan dirinya untuk masuk dalam agama Islam. Betul? Sebelum kita memulai prosesi syahadat, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Sider. Pertama, apakah Saudara Sider menyatakan diri untuk masuk ke dalam Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Ya, saya menyatakan diri
Ada wifi. masuk Islam dengan kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, masih ada orang tua ya? Masih ada. Ada orang tua, Ya. bapak. Kira-kira ayah keberatan kalau saudara Sider masuk Islam? Kemungkinan besar enggak? Enggak, Enggak. alhamdulillah. Iya. Kalaupun keberatan, saudara Sider boleh menyanggah atau membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut, Iya. ya. Itu pesan saya. Yang ketiga, di dalam Islam ada yang namanya syariat. Setelah bersyahadat ini nanti ada sholat, zakat, puasa, haji, jika mampu. Oke? Apakah saudara Sider berjanji di hadapan saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan syariat tersebut? Ya, saya bersedia untuk menjalankan syariat. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi saudara Sider Tongayo untuk bersyahadat ya. Ya. Ikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Oke? Kita bisa langsung mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjabat tangan. Asyhadu, Asyhadu asyhadu, alla ilaha alla ilaha illallah, illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, sah ya? Alhamdulillah, sah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah. Izinkan saya untuk memeluk saudara Sider sebagai saudara iman saya yang baru. Ya, mudah-mudahan ini adalah awal mula daripada kebahagiaan saudara Sider ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Saya sedih aja kalau keluarga saya atau Ya. orang lain tuh banyak yang nggak tahu kebenaran ini. Itu tugas kita nanti. Ya, itu tugas kita. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana berdakwah kepada mereka. Ya. Alhamdulillah, saudara Sider sudah bersyahadat dan sudah sah menjadi seorang Muslim. Ada beberapa yang ingin saya berikan kepada saudara Sider. Pertama, ini ada buku tuntunan sholat. Ya, kalau mungkin sudah pernah belajar, bisa dipelajari lagi. Dan saya pesan belajar sholat cukup dengan step by step, sesuai dengan kemampuan Sider ya. Tidak usah terlalu terburu-buru. Oke. Yang kedua, ini ada mushaf Quran. Yang ini adalah hadiah ya daripada salah seorang subscriber channel Donditan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bersyahadat di Studio Graha Mu'allaf Jakarta ya. Mohon diterima dengan baik. Nanti insya Allah harus dibaca setelah bisa Iqra ya, sudah lulus Iqra, ini baru boleh dibaca. Kemudian ini juga ada sajadah, bingkisan sajadah bisa ditolong terima. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ini KTP-nya saya kembalikan. Seorang yang masuk Islam, ya, ketika orang yang di luar Islam masuk Islam, insya Allah dosanya dari mulai akil balik sampai hari ini, insya Allah dihapuskan. Itu adalah kabar baik di dalam Islam. Tetapi kebaikan yang pernah Sider lakukan dari akil balik sampai hari ini tidak dihilangkan. Tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren nggak? Alhamdulillah. Ya. Gue jadi pengen ikut nangis sih jadi. Alhamdulillah. Oke. Yang kedua, setiap bayi yang lahir itu fitrahnya sebenarnya adalah seorang Muslim. Sebenarnya. Karena apa? Muslim itu artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Kristen, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Ya. Tapi ketika orang itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia akhirnya memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita semuanya sekarang, Muslim-Muslim itu adalah sebagai orang-orang yang sudah menyatakan diri sebagai orang-orang yang mengikuti Rasul ya, dan ajarannya, serta kita sudah menyatakan keesaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Alhamdulillah di tempat ini juga ada Ustadz Anan, mohon didoakan
Tapi nanti juga setelah itu mohon nanti saudara Sider doain kita semua ya. Kita semua di sini semua mantan-mantan kafir nih, kecuali Ustaz Tonan nih. Nonton nanti tolong didoakan kita semua. Karena apa? Karena kita percaya bahwa doanya seorang yang baru masuk Islam itu lebih mujarab. Nah, ya jadi nanti bisa berdoa apa aja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Sider, untuk kekuatan, untuk kesabaran ya di dalam menghadapi keluarganya. Ya, insya Allah. Silakan, Anan. Ini pakai bangkuin yang hijau nih. Sorry. Boleh sini duduk sini. Sini ya. Sebelah mana sini? Ya boleh. Ya kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Inilah semua teman-teman, kita doakan teman kita yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan iman dan Islamnya tetap dikokohkan oleh Allah dan menjadikan pribadinya lebih istiqomah lagi dalam mempelajari agama Islam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram ajmain. Syarillahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa abduhina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim mu'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'malan sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ij'alna auladana wa zawjatina wa zurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa min ahli shadaqah wa min ahli ibadah wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syawadir. Rabbi yassir lana wa tu'assir alaina fi ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Idan syaratul mustaqim syaratul ladzina ta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Buat yang mau mengucapkan selamat buat Sider silahkan. Ini pada ngerekam semua, bukan yang ngasih selamat ya? Iya. Asik, alhamdulillah. Punya saudara iman yang baru ya. Saudara bungsu malam ini di sini. Saudara bungsu ya. Berarti dia hari ini sudah menjadi mantan kafir juga ya? Iya, mantan. Alhamdulillah. Saudara. Selamat. Mantan pendeta Advent nih. Mantan. Mantan Alhamdulillah, nanti gini ya. Mantan ketua Buat Sider. Jadi gini, nanti saudara Sider jangan takut untuk belajar Islam, dari mulai belajar akidah, fikih, bahkan untuk belajar Iqra. Nanti kita sediakan gurunya. Nggak usah cari kemana-mana. Kita kirim ke rumah. Belajar di rumah. Belajar sholat sekaligus, belajar Iqra-nya. Ya. Nanti kasih tahu ke Mbak Suci alamat, mau tentukan hari apa, jam berapa, tentuin aja. Nanti Mbak Suci, ya cari tempat lain, cari opsi tempat lain, jam yang sesuai dengan yang paling nyaman buat Sider. Ya, nggak usah mikirin biaya, kita yang kirim guru, nggak usah mikirin biaya, nggak bayar, gratis semua. Oke? Supaya apa? Supaya kita juga bisa monitor bagaimana Sider nanti dalam Islam tambah kuat. Dan tidak hanya menjadi Islam KTP. Itu tujuannya sebenarnya. Ya. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bersyukur bahwa saudara Sider sudah menemukan kebenaran di dalam Islam ya. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih banyak bantuannya teman-teman yang ada di sini semua. Juga buat perhatian para pemirsa, terima kasih banyak. Sekali lagi, buat para pemirsa yang ingin membantu mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya.